Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran ya di VLAN Official. Baiklah, kali ini materi yang ingin Bapak sampaikan adalah materi kelas 8 SMP, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini akan membahas mengenai materi bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah kita akan membahas kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini tersedia sebuah peta konsep kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas mengenai makna undang-undang, kedudukan dan fungsi undang-undang, dan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa nanti mampu untuk menghargai dan mengamati penjelasan materi di sini, kemudian dapat mendukung kedudukan, fungsi dan makna konstitusi, merasionalkan dan melaksanakan tata tertib atau peraturan yang sudah diberikan oleh negara. Nah, di sini juga ada sebuah teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, yang terdiri dari alinea pertama, alinea kedua dan alinea ketiga, kemudian alinea keempat. Ya, di sini Bapak harapkan kalian semua dapat menyimak kemudian menghafalkan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Pastinya kalian mampu untuk menghafal mulai dari alinea ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kalian dapat menjelaskannya nanti di materi pelajaran berikutnya. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Lalu, apa itu pengertian konstitusi? Konstitusi di sini adalah berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya adalah membentuk. Adapun dalam kamus bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan yang membahas mengenai undang-undang dasar dan lainnya. Undang-undang dasar di sini adalah undang-undang dasar negara. Ya, dengan demikian konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Contohnya negara Indonesia yang memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi konstitusi itu pengertiannya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar yang dijadikan pegangan bangsa atau negara Indonesia untuk penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian berikutnya ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang pengertian konstitusi. Di sini ada yang pertama adalah C.F. Strong, kemudian yang kedua ada K.C.W.R. Ya, mereka menerangkan pengertian konstitusi. Dan yang ketiga di sini ada S. Villard, ya, Fernand Bogdanov dan Bernard Rudon. Mereka juga membahas konstitusi, pengertiannya mengenai hubungan pemerintahan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Lalu
konstitusi atau hukum dasar di sini dibagi menjadi dua. Ada konstitusi tertulis dan juga ada yang dinamakan dengan konstitusi tidak tertulis. Yang tertulis ini merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau format, dan yang tidak tertulis adalah konstitusi yang merupakan tidak tertuang dalam dokumen atau format. Nah, contohnya yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang tidak tertulis itu contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan ketika sedang berpidato kenegaraan, ya, yang dilakukan oleh presiden atau pejabat-pejabat tinggi lainnya. Jadi konstitusi itu ada dua, yang pertama ada tertulis dan juga konstitusi yang tidak tertulis. Dan yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu isi dari pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama membahas tentang persatuan Indonesia. Ini adalah pokok pikiran pertama. Jadi negara itu harus bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran yang kedua mengenai keadilan sosial. Jadi negara itu harus bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga yaitu mengenai kedaulatan rakyat, yang artinya adalah negara yang berkedaulatan rakyat itu adalah negara yang berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat mengenai ketuhanan dan kemanusiaan, yang artinya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini pokok pikiran yang keempat yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sila Pancasila. Sila ketiga hubungannya dengan negara persatuan. Kemudian sila kelima hubungannya dengan negara berkeadilan sosial. Sila keempat hubungannya dengan negara yang berkedaulatan rakyat. Kemudian sila ke-1 dan ke-2 hubungannya dengan negara berketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini di dalam pokok Undang-Undang Dasar ini kaitannya dengan sila Pancasila, ya, baik sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 itu saling berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memiliki makna, ya, kita perhatikan maknanya. Yang pertama adalah yaitu adalah salah satu menjadi sumber motivasi, aspirasi, kemudian tekad perjuangan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Kemudian yang ketiga mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia,
kemudian menjadi sumber motivasi, aspirasi, kemudian tekad perjuangan bagi bangsa Indonesia. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Berikutnya, makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Batang tubuh di sini adalah merupakan wujud dari perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan undang-undang lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang isinya ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada pembukaan, kemudian ada juga batang tubuh. Nah, di dalam pembukaan ini isinya terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok atau kaidah yang sudah fundamental atau sebagai norma dasar atau aturan dasar. Kemudian batang tubuh di sini sudah tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan dan peralihan dan aturan sebagai tambahan. Nah, ini adalah isi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga di sini berfungsi sebagai materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Seperti adapun materi pengaturan sistem di sini itu meliputi sebagai kedudukan untuk bertugas dan sebagai wewenang dan hubungan antar lembaga negara. Hubungan antara warga negara dengan penduduknya, yaitu di sini bisa dicontohkan sebagai mengikuti di dalam berbagai bidang, contohnya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, untuk supaya bisa mencapai cita-cita bangsa negara kita sendiri, yaitu cita-cita nasional bangsa Indonesia. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan pertama di bab 2 ini kita sudahi terlebih dahulu, cukup sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian dapat memahami dan mencatatnya di buku masing-masing. Baiklah, kita sambung dengan materi berikutnya minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.